Dia beli mobil SUV 4x4 pakainya buat ke mall, jalanan lurus gitu kan. Terus abis itu bilang mobil ini nggak enak. Baru pakai mungkin 8 bulan turun transmisi. Nah, ini. Ya kan, jangan dipaksakan. Baru mobil ini, tipe ini, ya udah mobil itu aja. Selamat datang di channel YouTube Domo Transmisi. Nah, hari ini gue kedatangan temen YouTuber juga nih dari Kacamata Andi Pras. Halo Om. Halo, Apa Om kabar, Freddy. Om? Alhamdulillah baik, Om Freddy. Alhamdulillah. Pertama kali nih main ke Domo nih. Iya, thank you udah mampir sini. Iya, terima kasih juga nih Om, dikasih waktu juga untuk bisa hadir di sini. Nah, mau nanya nih Om Pras, kok bisa tiba-tiba jadi YouTuber nih? Ceritanya gimana nih dulu? Simpel sih awalnya Om. Jadi waktu itu tuh 2020 kan kita pandemi ya. Ya. Waktu itu saya profesinya masih sales lah di otomotif, salah satu brand otomotif. Ada lockdown tuh. Kebetulan ya alhamdulillah nggak kita dirumahkan gitu ya. Tapi memang ya kita harus kerja dari rumah. Kan di situ kita gabut nih kan. Gabut terus. Tapi banyak juga dari customer-customer saya tuh masih banyak kontekan gitu. Nanya kan misalkan hal-hal sepele nih Om. Mas Pras, ini kok mobil baru nggak bisa dibuka dari dalam pintunya gimana nih gitu. Nah, terkadang karena showroom itu tutup, kita mau ngejelaskan, mau video itu kan susah nih Om. Nah, akhirnya saya mikir gimana ya cara ngasih informasi supaya customer ini langsung jelas. Kalau kita kirim WA sepotong-sepotong nggak enak kan. Nah, akhirnya saya punya ide, ya udah bangun channel YouTube buat edukasi customer. Jadi tujuan kita ya awalnya memang edukasi supaya sampai gitu informasi di saat pandemi itu ke customer-customer saya gitu sih. Om Pras, ya. Saya lihat di konten-kontennya kan banyak review mobil-mobil baru nih. Ada nggak nih tips buat penonton channel Domo Transmisi untuk membeli mobil baru nih? Jadi selain kita selalu ulas atau kalau di judul konten saya itu bongkar namanya Om. Bongkar. Apa sih fitur-fiturnya lebih ke situ. Hanya judulnya aja agak ekstrim bongkar katanya gitu. Tapi itu jadi tagline kita tuh Om. Nah di situ memang kita bahas mobil-mobil baru. Jadi yang pertama kalau teman-teman mau beli mobil yang pasti itu disesuaikan dulu budgetnya gitu. Jadi jangan dipaksakan ya kan, jangan dipaksakan. Baru mobil ini, tipe ini, ya udah mobil itu aja gitu. Terus yang kedua pilih brand ya Om ya. Brand. Apalagi Indonesia ini kan memang masih mobil itu sebagai aset Om. Beda mungkin kalau di luar negeri ya mobil sekedar pakai alat transportasi gitu kan. Kalau di sini dihitung aset. Aku punya mobil nih. Next aku ada kebutuhan, aku jual. Yang ketiga, jadi teman-teman kalau pilih mobil tentunya disesuaikan dengan geologi kondisi rumahnya Om. Atau mungkin dia banyak tanjakan atau enggak gitu kan. Terus jalanannya rusak, bagus atau enggak gitu kan. Cocoknya mobil apa ya? Iya, kadang di Indonesia ini lucu sih Om. Dia beli mobil SUV 4x4 pakainya buat ke mall, jalanan lurus gitu kan. Terus abis itu bilang mobil ini nggak enak. Ini salah beli kalau menurut kita sebenarnya. Ya karena mobil itu ada yang mobil memang untuk sehari-hari jalanan emang halus perkotaan. Ada juga yang memang ini untuk off-road sebenarnya gitu. Jadi memang untuk orang-orang yang kerja atau tinggal di daerah-daerah yang mungkin terpencil, jalanan rusak atau di medan-medan yang ekstrim gitu ya Om ya, seperti itu. Nah itu ya paling ini aja sih gitu. Yang perlu dipertimbangkan selain daripada fitur-fitur juga Om. Kalau mobil bekas ya, mobil bekas ini saya pertama kali punya mobil tuh beli mobil bekas Om. Dan ini pengalaman saya sendiri, boleh juga nih masukan dari Om Freddy nih sebagai spesialis transmisi ya Om. Jadi mobil bekas itu kalau kita mau beli ya kita harus benar-benar tahu nih. Kita benar-benar bisa inspeksi ini mobil beneran bagus atau hanya sekedar polesan aja. Mulus bagus tapi bisa jadi transmisinya yang jebol atau bahkan mungkin mesinnya sudah pernah turun mesin. Bekas banjir pun kalau orang awam nggak tahu gitu. Nah, makanya kalau beli mobil bekas, alangkah baiknya kita ajak yang sudah ahli gitu ya. Bayar nggak apa-apa gitu. Jadi teman-teman salah satunya ya tadi harus benar-benar tahu kondisi mobil kayak gitu ya. Karena aku pengalaman nih Om, mobil saya tadi kan saya sebut ya. Pertama kali saya tuh beli mobil second tuh. Kan kalau kebanyakan orang kalau beli mobil second tuh ya cari biasanya orang awam yang penting kilometer rendah. Terus yang kedua perawatannya juga oke, bengkel resmi
resmi biasanya gitu kan. Aku sendiri ngalamin. Jadi beli mobil waktu itu Om, itu aku tahun 2012 itu mobil pertama beli sendiri gitu ya Om. Boleh sebut brand nggak? Boleh. Itu aku pakai Toyota Vios waktu itu. Vios. Nah itu tahun 2006. 2006. Yang aku beli kebetulan Matic Om. Masih CBU kan itu ya, Thailand ya? Masih CBU. Oke. Masih CBU. Nah Ya, itu ya, ya. kita ambil, namanya saya sales kan, tahu historinya gitu kan, dicek di bengkel juga historinya bagus, emang kilometernya nggak diputer juga nih Om. Artinya ini barang bagus, cuman mobil ini jarang pakai Om. Jarang pakai, mobil yang pemiliknya juga banyak, ada Altis, Camry gitu kan, ada mobil-mobil lain gitu. Nah ya udah kita angkat aja nih, kita beli ya kan. Kita pikirnya bagus dan bahkan tuh sampai door trim, interior segala macam tuh kayak baru Om. Masih rapi ya? Bahkan pedagang tuh ngelirik mobil saya tuh seneng banget. Ternyata Om, nggak lama aku pakai, baru pakai mungkin 8 bulan, turun transmisi Om. Nah, nih. Ini kejadian aku alamin. Pada kilometer masih rendah. Kilometer itu baru 23.000, jarang dipakai. Ini mobil itu spesial, kalau kita bilang spesial, bukan lagi bagus tapi spesial. Spesial. Nah ini makanya aku juga pengen tahu nih. Nah ini kalau mobil jarang dipakai, apakah juga itu akan berpengaruh dengan mesin atau transmisi kayak gitu? Atau Iya, gimana ya Om? sebenarnya? Ada Makanya ya? mobil itu paling bagus sebenarnya tetap ada dipanasin dan dipakai. Karena di komponen transmisi, kalau kita ngomong transmisinya di kilometer rendah udah bermasalah ya. Iya. Padahal sebelumnya masih oke kan. Masih oke. Setelah dipakai 8 bulan sudah mulai ya. Iya. Itu biasanya nggak lain dan nggak jauh itu di seal-sealnya, karet-karet Oke. sealnya. Karena mobil pernah sempet panas, habis itu diemnya lama. Di dalam transmisi itu banyak karet-karet seal. Oke. Apalagi di Vios itu ada piston matic-nya Om. Piston matic itu pinggirannya karet, semua berbahan karet. Itu pasti sudah kena panas, nanti diem lama, terlalu dingin, Oke. nanti panas lagi. Apalagi kalau nggak dibantu dengan oli matic yang rutin ganti. Walaupun Jarang secara dipakai. kilometer belum nyampe nih, tapi jarang dipakai misalnya. Tapi tetap itu harus diganti. Harus diganti ya. Nah, itu biasanya karet-karetnya udah mulai memuai itu. Udah ibaratnya udah nggak ketat lagi gitu. Biasanya paling sering masalahnya di situ. Kalau kilometer rendah sudah bermasalah. Nah, itu yang nyebabin makanya kilometer rendah kok matic-nya udah kena ya. Kena gitu ya. Tanda tanya kan kadang orang, ini apanya gitu kan. Akhirnya gimana mobilnya? Akhirnya ya saya ini bawa ke bengkel waktu itu. Nah, dan kebetulan waktu itu belum ada dokter mobil Oh, sih Om. iya. Tahun 2012 2013 itu kan Ya, belum ada ya. belum. Terdekat aja gitu kan. Kita ini dibenerin ya lumayan juga sih biayanya. Lumayan ya. Lumayan. Perbaikan matic lumayan. Tapi sembuh ya? Sembuh. Sembuh ya. Sembuh tapi nggak lama kita jual dan dari pengalaman situ kita langsung nggak mau repot lagi gitu. Jadinya mau nggak mau yaudah setiap beli mobil kita yang baru aja lah, yang baru aja walaupun tipe murah pun yang penting baru, nggak Baru usah ya. gengsi gitu, nggak usah lah gitu. Nah, gini Om, kalau misalnya nih ada mobil legend nih yang udah discontinue, mau dihidupin lagi, kalau Om pilih apa Om? Aku sebenarnya tertarik itu Mini Cooper Om. Mini Cooper, tipe apa? Versi pertama kali Versi keluar pertama. itu Bang. Mini Yang Cooper S. dipakai Mr. Bean itu. Mr. Bean. Sebenarnya masih banyak sih di jalanan. Cuman kadang kita kalau mau mikir mobil, ya maaf, tanda kutip tua gitu kan. Apalagi dengan ekonomi yang pas-pasan gitu Om. Kayaknya kita mikir berkali-kali gitu kan. Ya kan kalau ada apa-apa di jalan atau ini. Ya. Buat hobi gitu ya. Mungkin kita senang, belum tentu pihak keluarga senang. Nah, Om. betul. Kalau banyak keluar duit lagi. Ya, ya, Makanya nurutin ego mah nggak ada puasnya Om. Nggak ada habisnya. Gitu. Mini ya. Nah lagi nih Om, nih bawa pertanyaan dari ini ya, komen-komen di YouTubeku mungkin boleh ya, mungkin lagi Boleh, ada siap. ahlinya juga gitu kan. Ini sering nih Om, kadang tuh pertanyaannya simple sebenarnya. Mendingan manual atau matic? Kalau saya dibanding manual, saya pilih matic. Pilih matic. Pilih matic. Karena di Soalnya Jakarta? Di Jakarta. Saya udah capek, jujur aja ngomong kalau pakai manual. Karena saya dari bawa mobil dari tahun 98 itu manual terus, 7 tahun, 8 tahun belakangan lah, baru beralih ke matic. Jadi belasan tahun tuh pakai Pakai manual. manual. Udah bosen Katam banget. jadi ya? Bosen dan capek sebenarnya ya. Cuman matic pun saya pilihnya yang AT Om. Saya pribadi saya nggak suka yang CVT. Nah kalau sekarang kan udah mulai jarang itu Banyak ditemukan AT CVT. itu gimana tuh? Karena menurut saya sih AT itu bisa lebih awet, Oh. bisa jauh lebih awet dibanding manual. Nilai plusnya kalau macet pun kita bisa tetap relax. Di jalan pun konsentrasi kita bisa lebih fokus ke jalanan sama setir karena hanya gas rem aja. Ya. Sedangkan kalau manual kan ya sebentar kita ganti gigi, timingnya mesti bagus juga. Kalau nggak kan bawanya nggak enak ya, jundutan gimana. Untuk zaman sekarang memang lebih cocok Matic ya, setuju aku. Matic, apalagi di perkotaan. Cuma kalau yang tinggalnya di daerah dan di daerah itu bengkel pun nggak begitu banyak Betul. yang bisa pengerjaan Matic Ya. ataupun
untuk tanganin mobil Matic lah, itu lebih baik pilih manual sih sebenarnya. Lokasinya setuju yang tadi Om ngomong, kalau tinggalnya di pegunungan atau di perkebunan, karena Matic kan rentan ya, agak rewel sih kalau kita ngomong. Memang memberikan kenyamanan, tapi di balik itu kan kadang suka ada problem-problemnya. Kadang kilometer rendah pun sudah muncul problem ya kan. Iya betul. Nah, manual mungkin oke lah, selama kampasnya nggak habis mungkin fine-fine aja ya. Iya. Sampai 100 ribuan kilometer mungkin baru ganti kampas. Begitu ganti kampas pun mungkin di bengkel biasa pun gampang gitu, ganti kampas kopling ya kan untuk mobil manual. Sedangkan di Matic kan kadang mesti butuh bengkel yang khusus spesialis Matic. Betul. Kalau di pelosok-pelosok daerah yang mungkin belum tentu ada. Apalagi di daerah itu bengkel resmi pun bisa jadi nggak ada. Nggak ada, sama tadi kayak di daerah saya tuh langka tuh. Itu jadi lebih baik kalau yang tinggalnya di daerah begitu disarankan manual. Nah, kalau ngomongin Matic tadi nih Om, nggak apa-apa nih jadi saya yang nanya ke Om ya. Kita saling nanya Om. Ngomong ketemu nih sama ahlinya gitu kan. Satu lagi nih Om, mungkin ini banyak ditanya juga sama teman-teman dari Kacamata Antipras gitu Om. Nah, untuk pemakaian sekarang kan banyak memang mobil tuh lebih diminati memang Matic. Udah nggak bisa dibendung. Dulu diraguin, sekarang ya udah semuanya beralih ke Matic gitu. Karena ya tadi ya kenyamanan ya kan, nggak capek gitu kan. Nah, ini ada tips untuk perawatan supaya Matic ini awet, itu ada nggak Om? Dari dokter mobil nih, seperti apa? Kalau tips perawatan, nggak bosen-bosen kita selalu ngomong ganti oli Matic setiap 20.000 km. 20.000 ya Om? 20.000. Tapi kalau kita baca manual book ATPM rata-rata 40.000. 40.000, ada yang 80. Ada yang salah satu ATPM sampai 100.000. Ada ya? Sah-sah aja. Mau diikutin juga nggak apa-apa. Tapi kalau kita saran terbaik kita sih 20.000. 20.000. Karena ya itu Matic, oli itu sangat penting. Karena fluid pressure, olinya jelek, efeknya cepat panas. Panas yang terlalu lama itu nggak bagus untuk komponen di dalam transmisi. Contohnya karet-karet. Kering, karet yang seal, ataupun yang ada piston bondednya itu pinggirannya karet. Ya contoh sendiri punya Om Vios, KM masih rendah, jarang pakai. Tapi kok Maticnya ada problem ya kan? Itu kan sebenarnya tanda tanya ya. Kenapa? Itu tadi mungkin karena udah kelamaan belum pernah ganti, karena mungkin lihat faktor kilometernya nggak capek-capek nih. Tapi secara tahun sebenarnya udah terlalu lama, kualitasnya udah menurun lah kalau kita ngomong. Karena itu, nah itu contoh satu oli. Terus ada beberapa mobil juga yang filter Maticnya bisa diganti, itu sebenarnya wajib diganti. Karena mobil semakin sering dipakai, otomatis gesekan kampas itu ada residunya Om. Nah residunya itu kan ketampung di filter. Filternya kalau udah mampet, otomatis suplai oli yang kesedot ke body valve itu semakin berkurang. Sedangkan transmisi ngandalin tekanan oli yang cukup. Nah kalau dia kurang atau kehambat, kesumbat, itu nggak bagus, malah menimbulin problem. Jadi ngikutin ATPM ya tentunya itu mungkin batas maksimalnya kali Om. Jadi semakin percepat gitu ya, lebih rutin, lebih bagus tentunya ya. Oke. Seru hari ini ngobrol sama Om Pras. Jadi kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di like, di share juga ke teman-teman yang pecinta otomotif lain. Jangan lupa untuk subscribe juga channelnya Domo Transmisi dan juga channelnya Kacamata Antipras. Video-video selanjutnya kita tunggu aja tamu-tamu yang akan diundang oleh produser. Oke, jadi kalau ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar, nanti akan kita bahas video selanjutnya. Cukup untuk video kali ini. Domo Transmisi, dokternya Matic. Domo Transmisi, dokternya Matic.